apa-apalah. Ini kebetulan ini pas benar kebetulan ada kan orang ini kan orang pernah di sini ada kasus yang kayak gitu tapi umurnya udah 12 tahun kan orang 13 tahun kan orang dan itu dilaporkan di kepolisian. Nah, dari teman-teman aku yang mohon maaf teman aku Islam. Nah waktu mau diproses itu kan kami sama-sama dengan dia, namanya teman, kita dampingi dia kemanapun dia salah kan orang. Nah saat itu dia katakan bahwa memang kalau hukum di Indonesia ada perlindungan anak, tetapi Iya betul. hukum agama tidak semua dalam hukum agama. Jadi hukum mana yang duluan, hukum agama atau apa? Dan kami bingung juga kan orang. Begini bang, di dalam Al-Quran pun juga kami diwajibkan untuk mengikuti peraturan pemimpin kami, itu wajib. Nah, kalau peraturan pemimpin kami itu memang aturannya tidak boleh, ya diikuti. Kalau tidak diikuti ya dia salah, bukan berarti dosa bang. Bedakan salah, bedakan dosa bang. Karena saya melanggar peraturan pemerintah, contoh peraturan perundangan lalu lintas, saya langgar, apakah saya berdosa bang? Tidak kan bang? Bunda Rahma noise bunda. Iya. Tidak kan bang? Izin aku kasih data sedikit. Izin aku masuk sedikit. Sebentar dulu bunda. Satu data. Aduh bunda, nanti jadi blank kita bunda. Sebentar dulu bunda. Umur. Izin umur satu data. Bukan ini ya. Ini di Yahudi. Di Yahudi dengar ya bang ya. Aku gak permasalahkan yang itu. Enggak, saya tidak mau berdiskusi. Saya mau tunjuk data. Di Yahudi baca bang ya. Sanhedrin 55B. Seorang Yahudi nih boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun. Ini kitab mereka ya. Jadi kalau kau mau mempersoalkan tentang Islam umur Aisyah, kau protes dulu ke Yahudi ya. Ini kitab Yahudi ya. Besarin aku biar dia tengok ini orang-orang Kristen ya. Besarin dulu Bu. Ini gak ada bahasa Aisyah, aku gak bisa besarin. Ini gak ada bahasa Aisyah. Udah lewat bahasa Aisyah. Ini umur, iya nggak apa-apa. Ini umur pernikahan loh. Tak buka aja. Besarin aku. Kan orang aku pamit ya. Kayaknya kita Tunggu dulu sebentar. Enggak. Sebentar dulu Ini Mas. data aja. Kenapa kau takut? Data aja. Kenapa sih? Sebentar, Bang, ini ya Mas. benar. Sebentar, Mas. Sanhedrin Sebentar nanti sama saya. Ini kitab Yahudi bang ya. Ini teman-teman Kristen lihat ya di bawah ya. Punya Yahudi ini ya. Yang kalian ambil Bible-nya itu perjanjian lama. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun. Persis 3 tahun 1 hari. Jadi jangan kalian ada protes ke sini dulu ya ke pihak Yahudi. Oke lanjut. Ya. Itu aja kok mau tunjuk data gimana Ya. sih kalian? Jadi begini Bang Marcel ya. Ya. Yang dikatakan teman abang itu dia tidak dosa, tapi melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Makanya saya buat analogi. Ketika saya tidak pakai helm berkendaraan roda 2, saya melanggar peraturan kan tentang undang-undang lalu lintas. Saya kena tangkap. Apakah saya berdosa kepada Tuhan? Enggak. Nah, karena memang di dalam hukum apa itu tidak ada, tetapi kami diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemimpin kita, siapapun itu. Nah, dia menikahi perempuan yang berumur 13 tahun. Perempuan itu sudah layak enggak untuk dinikahi? Apa kelayakannya? Dia sudah akil balik enggak? Dia sudah menstruasi enggak? Udah. Kalau sudah menstruasi enggak masalah. Tapi kalau menurut hukum Indonesia dia belum pantas untuk dinikahi. Makanya itu kan orang. Aku tadi bilang kebetulan karena itu menjadi perdebatan kami sama pengacara yang mendampingi. Gitu kan orang. Nah, itu. Kan. Iya, dia kalau begini sekarang yang mau diterapkan di sini kan hukumnya. Ya hukumnya dia salah, Bang. Tapi kalau menurut agama dia nggak salah. Gitu, Bang. Oke, kan orang. Orang dia sudah akil balik kok, dia sudah menstruasi.
Ya, baiklah Kanora, aku ini ya, aku tanggapin itu saja ya Kanora, Kak Hifki, minta maaf Bunda Rahma, aku nggak ada Sama-sama. dari Bunda Rahma, minta maaf ya. Kak Hifki, aku pamit, Kanora, aku pamit ya. Oke, oke. Selamat sore Terima kasih. semuanya. Sore. Ya, silakan Blue. Siapa dulu Ante? Halo, siang Kak Nora Puru Aritonang. Ya siang, agama apa Bang? Ya, Kak, Saya- Agama apa dulu Bang? saya Nasrani Kak. Oke, Cuman silakan. keluarga ada yang Muslim juga. Saya marga Siregar. Hmm. Nah, Kak, sebelum saya ngasih pertanyaan, Mm-mm. saya sifatnya bukan debat, lebih bertanya. Ya silakan, nggak apa-apa. Jadi statement saya sebelum Kakak menjawab, nanti saya keluar dulu. Jadi saya memonitor dari luar grup. Nah, Hah? pertanyaan saya, jadi Maksudnya gini, gimana? sebelum Kakak menjawab pertanyaan saya keluar dulu, baru Kakak nanti menjawab. Oke Kak? Kok begitu? Ya nggak apa-apa, karena sifatnya saya nggak debat, saya cuma bertanya. Ya setidaknya Peraturannya juga gitu. Peraturan di rumah Nggak baru apa-apa juga dulu. gitu. Kalau nggak open, Bukan, setidaknya ketika kita beri jawaban dia kan harusnya menanggapi. Tapi Ya, kalau saya dia menerima tanggapi. ya nggak masalah. Ya. Ya udah, kau menanggapi ya jangan turun dulu, ditanggapi dulu. Silakan mau Oke. tanya apa? Jadi gini Kak, dalam kisah kehidupan ya Pak. Jadi di mana mungkin dari pihak saudara saya dan di pihak saya juga ada menceritakan kisah Adam dan Hawa, benar ya Kak? Setuju, sepakat ya Kak? Ada ya menceritakan Iya. Adam dan Hawa. Begitu juga di kami. Pertanyaan saya sederhana Kak. Kalau saya lihat sih dari penyampaian kakak sepertinya udah ahli dalam bidang. Saya nggak ahli Bang. Enggak, tadi soalnya saya kakak lihat, soalnya secara penyampaiannya seperti ahli dalam penafsiran sebuah kitab-kitab seseorang gitu Kak. Jadi yang Kitab-kitab seseorang. Tunggu dulu Bang, sebentar dulu Bang. Makanya ini yang selalu salah bagi saudara Kristen. Saudara Kristen tahu nggak apa sih arti kata tafsir gitu loh Bang. Jadi seolah-olah kami ini menafsir. Nah, kalau Abang pengen tahu, ini contohnya, saya sudah makan. Silakan Abang tafsirkan. Biar tahu dong apa arti kata tafsir, sehingga kalian selalu menuduh kami menafsirkan Bible kalian. Saya sudah makan. Tolong dulu Bang. Bahasa Inggrisnya saya akan makan. Bahasa Inggrisnya I will eat. Saya akan makan. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesianya. Artinya saya akan makan. Nah, sekarang Abang tafsirkan kata saya akan makan. Biar enak kita Bang. Abang bilang suka kali menafsirkan kitab seseorang. Nah, Nggak, Bible nggak, itu Anda kan- tuh menggunakan bahasa apa Nggak. Bang? gini, karena saya cuman melihat dan menonton tadi kakak baca Bible, terus setelah membaca Bible keluar tafsiran kan gitu. Nah, sekarang begini, yang tadi saya baca contoh satu ya. Aku akan menimpakan malapetaka di atas kaum keluargamu. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Aku akan mengambil istri-istrimu, akan kuberikan kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Coba Abang tafsirkan. Sudut pandang orang berbeda Kak. Enggak Bang, Apalagi- coba Abang gini. tafsirkan dulu Bang. Jadi gini, apalagi kita lahir di jauh abad Masehi gitu loh Kak. Saya bukan jauh di abad Masehi, saya tidak bertanya tentang kenapa ayat ini ada. Kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Saya tidak tanya. Yang mau saya tanyakan, kata yang mau ditafsirkan, yang saya bacakan begini. Tuhan mengambil istri-istri orang, istri-istri Daud, diberikan kepada orang lain, dan orang itu akan tidur bersama-sama dengan istri-istri Daud di siang hari. Dan tolong Abang jelaskan, tafsirkan sama saya. Biar tahu Abang apa arti kata tafsir. Oke deh Kak, terlepas di luar tafsir, sebenarnya saya nggak bahas itu. Cuman saya mau Tapi kan Abang yang tadi ngungkit Abangku. Nggak, Seolah-olah kayak gini, kakak Ini kan yang saya ini, Kak. lihat, sebentar, Saya- kakak yang saya lihat menafsirkan kitab seseorang.
bagaimana saya bisa menafsirkan? Satu, ya, harus yang Anda ketahui, Bang Blue, kitab Anda itu bukan menggunakan original, sehingga tidak ada disiplin ilmu untuk menafsirkan kitab Anda. Yang menafsirkan kitab suci itu kalau dia menggunakan original dan ada di situ disiplin ilmunya, Bang. Contoh, kitab Yahudi itu ada kitab tafsirnya. Ada. Salah satu, sebentar, Abang. Salah satu namanya kitab Talmud. Salah satunya. Nah, Al-Quran ada kitab tafsirnya dan ada disiplin ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Dia harus menguasai setidaknya 15 ilmu. Nah, pertanyaan saya, adakah kitab tafsir dan disiplin ilmu apa untuk menafsirkan Bible yang sudah menggunakan bahasa Indonesia? Silakan, Bang. Ya makanya tadi kan saya kakak tanya, ya tadi gini loh kak, awal Aduh, langkah Abang bisa tafsir nggak? ini kan, Abang bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Ada nggak kitab tafsir Bible? Itu aja dulu. Bible ada nggak kitab tafsir? harusnya ada kak, itu Nah, secara abang tahu nggak Ini- arti kata tafsir? lah, orang saya yang mulai kata tafsir kok kakak nanya ke saya, Nah, saya udah tafsir tahu. itu. Nah, tafsir itu apa, Bang? Tafsir itu kan untuk menjelaskan, memahami arti dari sebuah kitab tersebut. Cuman kan yang saya lihat sebelumnya, sebelum saya masuk, kakak membaca dan langsung menafsirkan versi kakak gitu loh. Saya bertanya, kitab tafsir Abang apa namanya? Enggak, saya enggak bilang. Saya melangkah dari rekaman video kakak yang, maaf, dari video sebelumnya yang saya tonton gitu loh kak. Video apa, sayang? Yang di sini loh kak. Gak apa-apa. Iya, tafsir dibaca- itu. Ya, tafsir itu apa, Bang? Lah tadi kan dikasih tahu kak tafsir itu. Nah, sekarang begini, Bang. Bagaimana Abang mau menafsirkan bahasa yang konteksnya kita udah paham itu adalah bahasa Indonesia, Bang? Al-Quran, kenapa tidak bisa sembarang ditafsir? Karena kosakata bahasa Al-Quran itu ada jutaan, Bang. Kosakata bahasa Indonesia itu hanya ratusan ribu, Bang. Tidak sampai 200 ribu, Bang. Tidak sampai 200 ribu kosakata bahasa Indonesia, Bang. Kosakata bahasa Arab itu ada jutaan, Bang. Sehingga orang KBBI itu, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia itu kececeran dia, Bang. Keteteran, bukan kececeran, keteteran dia, Bang. Keteteran dia untuk menampung kosakata bahasa Arab. Sehingga dibutuhkan apa? Ilmu-ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, Bang. Satu kata saja di dalam Al-Quran itu maknanya itu banyak, Bang. Benar. Nah, contoh. Benar. Ya, Kalau contoh. itu saya sepakat. Sebentar. Kalau itu saya sepakat. Nah, Kak. kalau begitu, sekarang makanya saya tadi bacakan 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Coba Abang tafsirkan. Tuhan mengambil istri-istri Daud, memberikan kepada orang lain dan orang itu akan tidur bersama-sama dengan istri Daud. Coba Nah, itu tafsirnya itu Nah, itu itu bisa artinya melebar apa? loh kak. Contohnya, tidur bersama-sama dengan istri Daud diberikan kepada orang lain. Itu maksudnya apa? Coba saya tanya kembali kakak. Kakak tafsirnya seperti apa itu? Tafsir kakak seperti apa? Ayo. Abang dulu. Karena abang kan yang mengatakan saya menafsir. Saya sudah bilang kan tadi. Katanya abang mau lihat video saya. Coba abang dulu. Coba Kakak- tafsirkan. Kan tadi dari awal udah saya bilang, saya bukan ahli, jadi saya nggak berani tafsir kak. Sekarang begini, Bang. Ya. Ya. Bahasa Indonesia, kalau kita abang tafsirkan ini aja deh. Saya sudah makan. Coba tafsirkan. Nah, ini kan gini kak, saya join di Aduh. sini tuh cuma mau nanya kakak, karena saya lihat kakak sepertinya ahli dalam melakukan penafsiran gitu. Oke. Sekarang yang tadi saya baca, ya kan? Semua perempuan yang sudah bersetubuh haruslah kamu bunuh. Nah, jelaskan sama saya, tafsirkan. Maksudnya apa? Nggak bisa, saya nggak berani menafsirkan kak, apalagi suatu kitab suci itu kak. Nah, Salah sekarang saya. oke. Karena- Sekarang karena ada nggak kalau kitab gini, Kak. kitab tafsir Bible? Sebentar, Bang. Kalau saya Ada nggak salah Bang, ada nggak Ya. kitab tafsir Bible yang bisa saya beli biar saya tahu maknanya? Bunuhlah semua perempuan-perempuan yang sudah bersetubuh. Ada nggak kitabnya? Aku bilang tadi kak, aku nggak berani menafsirkan karena itu kitab Saya tidak suci. suruh abang menafsirkan. Ada Salah, nggak kitabnya? Salah saya menafsirkan, itu bakal Bang, jadi bumerang sama ada saya, nggak jadi dosa kak. kitab Abangnya tafsir? nggak Ada ada. nggak kitab?
Susah kali Bang, sih ada ngejawab. nggak kitab tafsir? Saya tidak membilangkan abang menafsirkan. Kitab tafsir itu ada nggak untuk menafsirkan Bible yang sudah menggunakan bahasa Gak Indonesia? ada. Kalau Itu jawabannya saya nggak ada. menjawab, saya bilang itu khusus untuk yang punya sekolah. Kalau di kami teologia. Ditanya Ada ada, nggak apa kitabnya? enggak? Allahu Akbar. Ya kan saya bilang tadi nggak ada. Ada apa enggak? Nggak ada. Jadi dia itu Nah, nanti jadi ada, tunggu dulu, Bang. ada tunggu khusus dulu, Bang. sekolahnya, Kak. Jadi- Khusus untuk penafsiran Nah, itu, Kak. sekolah STT itu, sekolah tinggi teologi itu, ada nggak kitab tafsirnya? Kira-kira. Setahu saya tidak ada. Itulah mereka sekolah untuk jadi menafsirkan itu, Kak. begini bang. Kalau bagaimana kamu bisa belajar kalau nggak ada buku panduannya, bang? Sementara kau beli alat elektronik, ada buku panduannya, bang. Kau beli saja motor, ada buku panduannya, bang. Cara menggunakannya. Loh iya kan? Terus bagaimana mungkin di dalam sekolah mau menafsirkan sesuatu kitab, tapi nggak ada kitab tafsirnya? Jadi mereka menafsirnya pakai apa, bang? Pakai akal. Ya Pakai itulah, comot. Kak. Mereka itu ada sekolahnya, Kak. Ada sekolah, bang. Sekolah nggak pakai buku ya? Loh saya tanya, sekolah nggak pakai buku ya, bang? Kalau sekolah udah pastilah, Kak. Nah, Apalagi zaman sekarang sekarang. begini, bang. Kitab tafsir, bagaimana cara mereka menafsirkan Bible kalau nggak ada kitabnya, bang? Kira-kira gimana menurut abang? Abang lah Nah, dulu. kalau Saya sebenarnya beli ini, motor, saya beli kipas saja ada buku panduannya loh, bang. Beli mesin Ya, cuci aja paham. ada buku panduannya. Nah, Paham. bagaimana mungkin kamu mau menafsirkan suatu kitab tidak ada yang namanya kitab tafsirnya? Dari mana asalnya ini? Bang, yang namanya profesor itu, bang, ya, gelar doktor, profesor, dokterandus atau apapun dia, itu pasti akan ada namanya buku-bukunya, bang. Karena apa, bang? Nanti setiap statement ketika dia menafsirkan sesuatu, bang, itu dia harus dilandarskan dengan literasinya, bang. Ada dia Ya. punya buktinya, Nah, bang. Ada saya tanya, datanya. ya, Diam oke, dulu, bang. sip. Bang, Nggak, diam dulu. ya kalau diam kakak dulu terus sebentar. nanya, itu namanya bukan diskusi dong. Kamu bagaimana mau bisa berdiskusi? Kamu aja nggak tahu apa arti kata tafsir. Nah, sekolah tinggi teologi ya, di beberapa kota itu berbeda-beda, bang. Berbeda-beda. Makanya kalau kami, perbedaan pendapat para ulama itu tidak masalah bagi kami. Tidak masalah. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak masalah. Nah, sekarang penafsiran Al-Quran itu tidak boleh berbeda, bang. Karena ini ayat Al-Quran yang mau ditafsirkan. Tidak boleh berbeda. Sekolah pesantren manapun tidak boleh berbeda. Nah, kalau sekolah tinggi teologi ya, kalau kitab tafsirnya saja tidak ada, kalau menurut pendapat pikiran dari masing-masing guru dosennya, itu sudah salah, bang. Karena setiap pemikiran ilmu yang diterima oleh orang-orang yang tidak berdasarkan data literaturnya, itu akan disalahkan. Karena hanya menggunakan pola pikir yang disampaikan kepada murid-muridnya. Datang nanti murid-muridnya. Ini datangnya dari mana? Kenapa bisa begini? Oh, ya ini menurut pemikiran kita aja. Ya nggak bisa lah, bang. Harus ada kitabnya. Oke, yang boleh saya menjelaskan tanya? bla-blanya. Boleh Gitu saya tanya loh. balik, Kak? Boleh saya tanya balik? Silakan. Ya, gantian ya, Kak. Nah, tadi kan di kandidat sebelumnya kakak itu ada baca Alkitab. Nah, terus kakak langsung memberi penafsiran. Jangan bilang Kalau Alkitab, boleh- bang. Nanti kalau- aku tanya kalau- lagi Alkitab itu artinya apa, bang? Kalau Abang bingung. kalau boleh Bible, Bang. tahu, ya kalau boleh tahu literatur kakak dari mana untuk melakukan penafsiran tersebut gitu loh. Saya membaca loh, bang. Iya. Saya Nah, membaca. itu kan kakak setelah itu kakak memberikan ini penafsiran gitu. Nah, itu literaturnya Makanya apa? saya bilang begini, abang. Tadi abang nggak nyimak. Tunjukkan sama saya nama kitab yang menafsirkan Bible, biar saya beli. Ada Enggak. nggak? Ini loh. Eh. Saya kok Abang baru lucu, gini loh. abang lucu, abang begini loh, Kakak- bang. Abang kakak kok begini. cerita baru beli gitu loh. Kau diamlah dulu. Saya makin lama makin muak. Orang yang bertanya tidak tahu dengan pertanyaan. Bagaimana kau Nora mau menafsirkan Bible kami? Apa ilmumu? Nah, makanya saya tanya. Orang yang tidak berilmu ini
tidak akan menafsirkan Bible kamu kalau kamu memang ada kitabnya, ada disiplin ilmunya, paham nggak sih? Betul, betul. Makanya Nah, saya tanya sekarang mana kakak. kitab tafsirmu? Mana kitab tafsirmu yang bisa saya pelajari, yang biar bisa saya tidak dikatakan menafsirkan Biblemu sesuka hati saya? Kitab tafsirmu tunjukkan sama saya, sehingga bisa saya pelajari. Oh, ini Nora, bunuhlah semua perempuan yang pernah bersetubuh. Artinya perempuan yang bersetubuh itu adalah perempuan yang diperkaos, bukan yang suami istri. Tapi kalau nggak ada kitab tafsirnya, saya akan bisa berpikiran begini. Perempuan yang bersetubuh bukan saja perempuan yang diperkaos, tetapi suami istri saja sudah bersetubuh. Berarti harus dibunuh. Itu maksud saya, mana kitab tafsirnya? Paham nggak itu sih kamu dengan pertanyaan kamu? Nah, kan gitu Kak. Secara tidak langsung kan Kakak udah menafsirkan tanpa saya mengetahui Mana literatur. kitab tafsir yang bisa saya pelajari untuk menafsirkan Bible kamu? Nggak, saya lucu gini loh Kak. Kakak menafsirkan. Nah, saya tanya Kakak literaturnya apa Mana gitu. kitab tafsir? Kitab tafsirnya mana? Kamu mengerti nggak arti kata tafsir? Bagaimana saya bisa mau menafsirkan yang sudah berbahasa Indonesia, abangku? Ini bahasa Indonesia. Bunuhlah perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Terus mana kitab tafsirnya yang menerangkan bahwa perempuan yang bersetubuh itu bukanlah perempuan yang sudah suami istri, melainkan perempuan yang diperkaos atau perempuan yang berhubungan zina. Itulah yang dibunuh, Nora. Itu maksudnya. Oh, dapat dari mana itu kata-katanya? Inilah kitab tafsir kami. Nah, jelas. Tapi kalau nggak ada kitab tafsir kamu, berarti boleh dong saya berasumsi mengatakan perempuan yang dibunuh yang pernah bersetubuh termasuk juga perempuan yang sudah Nggak bisa, menikah Kak. dengan suaminya. Nggak boleh Kak. Kalau kitab nggak boleh dibuat asumsi Kak. Loh, mana kalau gitu kitab tafsirmu? Nggak bisa dibuat asumsi Kak. Kitab tafsirmu mana? Enggak, saya basicnya bukan teologi ya Kak. Jadi saya nggak ada. Kalau kau bukan teologi, jangan ajarkan saya. Saya teologi. Makanya Tidak ada gunanya menjelaskan sama kau makanya. Kau jelaskan sama saya arti kata, kau tafsir ini. Nora sudah makan, kau tafsirkan. Kamu kitab tafsir aja nggak ada, ya kan Angel? Gimana Angel? Assalamualaikum Pak Ustadz Nasution. Waalaikumsalam Kak Nora, Masya Allah. Saya emosi kali. Gimana lah, dari tadi saya sudah baik, udah baik. Jangan gitu kau loh. emosi-emosi kok Kak. Nanti kau serangan jantung, mati kau cepat. Iya. Udah banyak Enggak lah, saya tidak mungkin. koin-koinmu Saya tidak banyak. mungkin.